Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita senantiasa selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita masih di dalam surah Asy-Syarh. Terakhir kita telah membahas firman Allah Subhanahu wa taala, wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Wa wada'na 'anka wizrak, kami telah menghilangkan, kami telah menghapuskan darimu wizraka, dosamu. Wiz ay ismak, dosa. Alladhi anqada dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Para ulama mengatakan kenapa disebutkan punggung? Li'anna dhahar huwa mahallul hamli, karena punggung itu adalah tempat untuk memikul. Fa idza kana hunaka hamlun yad'ibu adh-dhahra fa itba'uhu ghairu min babil. Ya, kalau saja ada barang yang kita pikul, ya, lalu kita simpan di punggung kita, berarti itu barang, lalu barang itu sangat memberatkan kita, berarti berat sekali itu. Ya. Ya, karena anggota tubuh yang paling kuat itu punggung. Ya. Kalau misalkan kita angkat sesuatu di tangan kita terasa berat, coba simpan di punggungmu, itu agak tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah yang kau pikul di punggungmu itu berat, berarti berat sekali, itu sesuatu beban. Li'anna aqwa 'udwin fi a'dha'ika lil hamli wal dhahr. Ya, karena anggota tubuh yang paling kuat untuk memikul barang yaitu punggung. Anna Allah ta'ala ghafara lin-nabi wizrahu wa khati'atahu. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta baqiya maghfuran lahu, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba yang telah diampuni dosanya. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah berikan kemenangan
dengan kemenangan yang nyata. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Wa qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal wa huwa yaqumul lail wa yutilul qiyam, sebagai hamba yang senantiasa selalu melaksanakan sholat malam, wa yutilul qiyam, dan Nabi kalau sholat malam itu diperpanjang sholatnya hatta tatawarrama qadamahu, hingga bengkak kedua kakinya. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atasna'u hadza, kenapa kita lakukan ini wahai Nabi? Lakukan solat lama sekali sampai bengkak kakinya. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akun abdan syukura, ya, tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Ya, saya juga menjadi hamba yang bersyukur. Idan maghfiratuz dzunubil mutaqaddimah wal mutaakhirah, pengampunan dosa yang lalu dan yang akan datang, sabitatun bil Quran, itu telah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah. Wa hadha min khasaisir Rasul, ini merupakan kekhususan Rasul alaihi salatu wassalam. La ahad minan nas yukfaru lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara illa Rasul, tidak ada seseorang di antara kita yang diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ghairuhu, adapun kita semuanya selain Nabi, fayahtaju ila taubatin minadz-dzamb, kita butuh, kalau mau diampuni dosa kita maka dibutuhkan kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap dosaku diampuni tanpa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala qail, jika ada orang yang bertanya, hadhihi al-ayatu wa ma saqanahu syahidan laha yadullu ala anna ar-rasula qad yadhnibu. Kalau ada bertanya, ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdosa, karena tadi dikatakan alladzi anqada sebelumnya, wa wada'na anka wizra, kami telah menghilangkan, menghapuskan dosamu. Ya. Kalau ada orang yang kritis mengatakan berarti Nabi berdosa berdasarkan ayat ini, fal jawabu, maka jawabannya adalah ketika ada orang bertanya begini, kita mengatakan na'am, ya. Wala yumkinu an nuradda an-nususa limujarradi an nastab'ida wuqu'al dzambi minhu sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh, tidak memungkinkan kita menolak Al-Quranul Karim nas, dikarenakan kita ingin menjauhkan wuqu'al dzambi minhu, bahwasanya Nabi tidak melakukan dosa. Wa nahnu la naqulu sya'nu alla yadhibul insan, akan tetapi
yang kita beratkan, yang kita tekankan, ya adalah bukan karena dosanya. Allah yadlimul insan, yang kita tekankan bukan manusia yang tidak berdosa, bal asya'nu, tetapi yang kita tekankan di sini ayyakfira atau ayyukfara lil insan, ya adalah manusia itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal muhim, ini yang penting. Yang amat penting adalah apakah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Amma alla yaqa' minhu dzam, adapun yang tidak melakukan dosa, ini ditegaskan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata', setiap anak cucu Adam, maksudnya semua manusia, khata, pasti melakukan kesalahan. Jadi kata kullu di dalam usul fikih itu bermakna am, umum, untuk semuanya manusia pasti melakukan dosa dan salah. Wa khairut at-khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Maka dapat kita simpulkan la budda min khati'atin, berarti Nabi juga berdosa, Nabi juga melakukan kesalahan. Lakin akan tetapi hunaka asya la yumkinu an taqa'a minal anbiya, tetapi ada memang beberapa hal yang tidak mungkin dilakukan oleh para nabi. Ada beberapa hal yang tidak mungkin dilakukan oleh para nabi. Mislu al-kadhib, berdusta. Itu dapat kita pastikan Nabi tidak akan pernah berdusta. Wal khiyanah, diberikan amanat, diberikan risalah, pasti mereka tidak pernah mengkhianati. Fa inna hadza la yumkinu an yaqa'a minhum itlaqan. Maka sesungguhnya ini yang kita sebutkan tadi, dusta, khianat dan lain sebagainya, itu tidak mungkin terjadi pada para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadza, karena sesungguhnya ini, law furida uquluhu, jika demikian, jika memang Nabi berdusta, Nabi berkhianat, lakana ta'nan fi risalati, maka ini akan menjadi kelemahan terhadap risalah mereka. Wa hadza syai'un mustahil, ini merupakan sesuatu yang mustahil. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuk Nabi untuk memberikan risalah, Allah sudah tahu ini adalah orang yang amanah. Bahwasanya Nabi ini adalah orang yang jujur, tidak ada dustanya, sehingga sangat mustahil mereka melakukan kebohongan, sangat mustahil mereka melakukan khianat. Dan perbuatan-perbuatan yang merusak akhlak yang lainnya itu juga mustahil bagi Nabi. Tidak mungkin Nabi melakukan seperti zina dan lain sebagainya. Itu mustahil. Kenapa? Farrisalatu innama wajadat litatmimi makarimil akhlaqi, karena risalah itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi.
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Falhasilu, maka kesimpulannya, anna Allah subhanahu wa ta'ala wada'a an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wizrahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan, telah menghapuskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosanya, kesalahannya. Wa bayyana anna hadzal wiz qad anqada dhahrahu, dan di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwasanya dosa itu, kesalahan itu, maksiat itu membuat atau menjadi beban bagi seorang hamba, memberatkan punggungnya. Fa idza kana hadza wizra ar-rasuli alaihi salatu wassalam, jika saja ini dosanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesalahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat mungkin amat sedikit dibandingkan dosa kita, Nabi saja yang lebih banyak kebaikannya, yang lebih banyak ibadahnya, itu ada beban ketika melakukan kesalahan. Fa kaifa bi auzari ghairi, dan bagaimana dengan dosa-dosa kita? Ya. Walakin ka'annana lam nahmil syai'an, bahkan di antara kita kadang kita melakukan sebuah dosa seakan-akan kita tidak memikul sesuatu, tidak ada apa. Ternyata padahal di dalam Islam ketika kita melakukan dosa itu adalah sesuatu beban yang sangat membuat kita cemas. Ya. Ketika ada hamba, ada manusia yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, tetapi tidak memberikan efek, ya biasa-biasa saja, tidak membuat beban baginya, maka ini menunjukkan wadzalika li dha'fi imanina wa basiratina. Ini menunjukkan iman kita lagi lemah. Wa kasrati ghaflatina, karena sering melakukan dosa, karena sering lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya ya. Kalau ada di antara kita yang sudah melakukan dosa kemudian tidak ada rasa takut di dalam diri kita, ini bahaya ya. Ya. Tapi kalau kita melakukan dosa, maksiat, kemudian ada beban yang kita tanggung, ada rasa takut, itu normal ya. Tapi kalau sudah tidak ada rasa takut, ini dipertanyakan ya. Nas'alullah an yu'amilana bil 'afw. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dil athar, di dalam sebuah atau sebagian asar, annal mu'mina idza adnaba dzamban, dikatakan sesungguhnya orang yang beriman jika melakukan sebuah dosa, jika melakukan sebuah maksiat, sara indahu kal jabal fawqa ra'si. Jika seorang beriman melakukan dosa, maka seolah-olah ada gunung di atas kepalanya, seolah-olah ada gunung besar di atas kepalanya. Berat, terasa beban ya. Itu orang beriman. Saya ulangi, annal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, idza adnaba dzamban, jika melakukan sebuah dosa, sara indahu kal jabal fawqa ra'sihi, maka
seolah-olah seakan ada gunung di atas kepalanya. Wa innal munafiqa, sedangkan orang munafik, idza aznaba dzamban, jika melakukan sebuah dosa. Jika orang munafik melakukan sebuah dosa, sara indahu kadzubabi waqa'a ala anfihi, maka seolah-olah hanya ada seekor lalat yang singgah di hidungnya. Seolah-olah atau seakan-akan atau seperti ada seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Apa artinya? Orang munafik kalau melakukan dosa, dia tidak hiraukan. Seperti lalat, itu lalat kalau ada di hidung itu tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan ada beban yang besar di atas kepala kita, itu adalah sesuatu yang selalu dia pikirkan akan menjadi beban. Itulah orang beriman. Perbedaan orang beriman dan orang munafik ketika melakukan dosa. Orang munafik la yahtam, dia tidak perhatikan dosanya, sudah tidak menjadi beban kesalahannya. Fal mu'minu tuhimmu khatayahu, sedangkan orang yang beriman selalu memperhatikan dosa-dosanya. Wa tulhiqul ham, yang selalu membuatnya bersedih, gundah, galau dikarenakan dosa yang dia lakukan. Hatta yatahallasa minha bitaubatin istighfar, sehingga orang beriman ketika melakukan dosa dan menjadi beban baginya, maka dia ingin cepat-cepat terlepas dari beban itu dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Au hasanatin jalilatin, dia segera melakukan kebaikan-kebaikan yang mulia. Tamhu asar hadis sayyi'ah, untuk menghapus bekas-bekas dosa yang telah dia lakukan. Wa anta idza ra'aita min qalbika ghafla min dzunubika, kita kalau melihat hati kita lalai, tidak hirau, tidak memperhatikan dosa kita tidak menjadi beban bagi kita. Fa'lam, maka ketahuilah, anna qalbaka maridun, bahwasanya hatimu itu sakit. Saya ulangi, idza ra'aita min qalbika ghaflata an dzunubika, jika engkau mendapati melihat hatimu sudah tidak memperhatikan dosa, tidak menghiraukan dosa, fa'lam, maka ketahuilah, anna qalbaka maridun, bahwasanya hatimu lagi sakit. Li'annal qalbal hayya, karena sesungguhnya hati yang hidup, la yumkinu an yarda bil marad, tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah senang dengan sebuah penyakit.
Wa mardul qulubi, dan penyakitnya hati, hiya dzunubu, yaitu dosa. Jadi dosa itu adalah penyakit. Ada yang suka penyakit di sini, santri. Ada yang suka sakit atau pura-pura sakit. Tidak ada orang yang suka sakit. Begitu juga seorang yang beriman, dia pasti tidak ridha kalau hatinya itu ada penyakit. Dan penyakitnya hati adalah dosa. Sehingga orang beriman ketika melakukan dosa, dia risau, dia gelisah. Ibarat orang yang sakit jasadnya, menangis, merasakan kegelisahan. Ya, yang pernah sakit pasti gelisah. Kama qala Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak pernah mengatakan, ra'aitu dzunuba, saya melihat dosa-dosaku, tumitul qulub, itu dapat mematikan hati. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub, saya melihat dosa-dosa itu dapat mematikan hati. Wa qad yurisu dzilla idmanuha, dan dosa itu dapat mewariskan kehinaan selamanya. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub, saya melihat dosa itu dapat mematikan hati. Dan dosa-dosa itu juga akan mewariskan kehinaan. Orang yang sering melakukan dosa, ya, di dalam banyak kitab itu banyak pengaruh terhadap tubuh kita. Pertama, membuat tubuh ini semakin lemah. Orang yang sering melakukan dosa membuat cahaya dari wajahnya itu hilang. Wa tarku dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa adalah cara untuk menghidupkan hati. Meninggalkan dosa adalah cara menghidupkan hati. Fayajibu alaina, maka wajib bagi kita semuanya, an-nahtimma atau an-nahtamma bi anfusina wa nuhasibanaha. Hendaknya kita senantiasa selalu bermuhasabah, selalu menghitung-hitung dosa dan amal kita, introspeksi diri. Wa idza kanat tijar la yanamuna hatta yuraji'u dafatira tijaratihim. Di sini musannif pengarang ingin memberikan sebuah perumpamaan. Jikalau saja para pebisnis, at-tijar, pengusaha, la yanamun, tidak tidur sebelum mereka mengecek kembali penghasilan mereka, ya. Madza sarafu, berapa pengeluarannya, berapa income-nya, berapa ya pemasukannya, ya, apa yang telah dibelanjakan. Kalau saja pengusaha dunia itu mereka tidak tidur
sebelum menghitung hasil dagangannya. Fa inna tijaratal akhirah, maka teramat penting lagi pebisnis akhirat, pengusaha akhirat. Yang bagi an yakunu asyad ihtimaman, hendaknya mereka lebih memperhatikan daripada pengusaha dunia. Lianna tijaratahum a'zam, karena perdagangan usaha mereka, usaha pengusahanya akhirat itu lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kalau perdagangan di dunia, kalau ada hasilnya, kalau sukses, ya, bisa beli rumah, bisa beli baju dan lain sebagainya, itu hanya sebatas dunia saja. Tetapi pengusaha akhirat yang sukses ini memiliki keuntungan yang begitu besar. Pertama, tunjikum min adzabin alim. Pengusaha akhirat yang sukses, mereka itu akan terbebas dari azab yang begitu pedih. Bukan dengan hartamu bisa membebaskan dari azab, tetapi dengan amalanmu, dengan ketakwaanmu. Tu'minuna billahi wa rasulih, mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta mereka dan jiwa. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi banyak ya, keuntungan yang diperoleh bagi tijaratul akhirah, para pengusaha, para pebisnis akhirat. Ya. Tunji minal adab, pertama membebaskan mereka dari azab. Wa yaghfirullahu biha adzunub, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wa yudkhilu bihal jannah, dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Jannati adn, surga adn, ay jannatu iqamah, surga tempat tinggal kita. Wa masakin thayyibah, tempat tinggal yang paling indah, paling baik adalah tempat tinggal di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembarkan sebagian tentang surga di dalam sebuah hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatani min zahab wa niyatuhuma wa ma fihima, kedua surga yang semuanya dari emas, hingga bujana-bujana, perabot-perabot yang ada di dalamnya semua emas. Ada kira-kira di dunia rumahnya dan semua isi rumahnya emas ada.
Sangat jarang mungkin atau tidak ada ya. Kalau ada mungkin temboknya nih. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada dua surga yang min zahab, ya, itu semua dari zahab. Aniyatuhuma, bahkan bejana-bejananya, ya, isi-isi rumahnya itu juga dari emas. Ada juga wajannatani min fiddah, ada juga yang dari perak. Ya. Jadi surga itu juga bertingkat-tingkat ya. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak," dan kami telah tinggikan bagimu Muhammad dzikrak, sebutan namamu. Maksudnya sering-sering disebut yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raf'u dzikri Rasul alaihi salatu wassalam, seringnya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ahad yashukku fi, tidak ada orang yang meragukannya. Kita semuanya sependapat bahwasanya Nabi itu adalah orang yang sering-sering disebut namanya. Pertama, alasan kenapa selalu disebut, ditinggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu yurfa'u dzikru 'inda kulli shalah. Ya, karena nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu ditinggikan, selalu disebutkan di setiap salat kita. Setiap salat pasti kita meninggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi a'la makan, di kedudukan yang paling tinggi. Wa dzalika fil adzan, itu terdapat ketika azan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Disebut Nabi Muhammad setiap hendak melaksanakan sholat yang ketika azan. Kemudian yang kedua, yurfa'u dzikru fi kulli sholatin fardan. Mesti disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap solat, baik solat sunnah maupun solat fardu, wajib disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhud, ketika tasyahhud. Fa inna tasyahhuda mafrudun, karena tasyahhud di dalam solat itu diwajibkan, rukun yang mesti dilakukan. Ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, juga disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yurfa'u dzikruhu 'inda kulli ibadatin, ditinggikan penyebutan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam 'inda kulli ibadah, pada setiap ibadah. Kullu ibadatin marfu'un fiha dzikru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadah pasti meninggikan penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li'anna kulla ibadatin, karena sesungguhnya setiap ibadah, semua ibadah, la budda fihi ma min syartain asasain, hendaknya terpenuhi dua syarat. Ada dua syarat utama pada setiap ibadah. Huma, yaitu al-ikhlasu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wal mutaba'atu lirrasuli alaihi salatu wassalam,
selalu mengikut kepada Nabi Muhammad. Wa minal ma'lum, sebagaimana kita ketahui, annal mutabi'a lirrasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saufa yastahdiru 'inda al-ibadah annahu mutbi'u fiha rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Maka mengharuskan kita menghadirkan setiap ibadah kepada orang yang kita ikuti. Ya. Ketika kita sholat, ya, mau tidak mau kita mengingat Nabi karena kita mengikuti cara Nabi sholat. Ya. Begitu ya, semua ibadah ya pasti ketika kita menghayati seakan-akan kita merasakan kehadiran ya Nabi Muhammad SAW karena kita mengikuti caranya Nabi. Mutaba'ah li Rasul, kita mengikuti semua caranya Nabi dalam beribadah ya. Sehingga ya, mau tidak mau kita mengingat Nabi ya. Oh, Nabi melakukan sujud begini, Nabi takbiratul ihram begini. Mau tidak mau itu kita ya, mengingat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mungkin cukup kajian kita pada subuh hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.